Shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa sudah kita nikmati sepanjang minggu ini. Bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan Dia. Kasih setianya begitu luar biasa di dalam hidup kita. Hari lepas hari boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami sungguh merasakan bahwa Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kasih-Mu ajaib buat kami. Karena itu kami terus memandang kepadamu. Kami terus mengakui Engkau di atas segalanya. Karena hanya di dalam Engkau lah kekuatan kami, sukacita kami, hidup kami, segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus, padamu berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau bunuh batuku dan bertahanku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu hanya Engkaulah Tuhan yang terlebih, hanya kepadamu kami berseru, dalam segala hal Kau sumber kehidupan kami. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, semoga kita sudah Tuhan Kau berikan, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Kalaupun toh hari-hari terakhir ini
Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah, itu semuanya tujuannya untuk memurnikan iman kita. Karena Allah mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia gunung batu pertahanan kita. Biar kita hanya berseru hanya kepada Dia, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Allah yang kita sembah, Yesus namanya, Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus
sedang menikmati kebaikan Tuhan. Dia Allah yang begitu luar biasa. Amin. Haleluya. Dia ajaib bagi kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Bersama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan sebab Tuhan kita ajukan kita sama-sama. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagaimana Engkau Allah yang mengasihi kami. Sebab itu kami rindu untuk mengekspresikan syukur kami bersama semua umat kudus-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Karena itu dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan sepenuhnya pucuk pimpinan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Roh Kudus-Mu beracara di tengah-tengah kami sebebas-bebasnya, seluas-luasnya Engkau Tuhan beracara. Terima kasih, hanya bagi-Mu lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Tuhan baik.
besar telah pilih kita semua menjadi umat pilihan. Percayalah, berkat itu gak usah dicari, dia akan mengikuti kita. Amin. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Yes. Yes.
Bagaimana engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan engkau sedang merancang rancangan yang indah bagi kami. Gak ada masa depan suram di dalam engkau. Tidak ada kegagalan di dalam engkau. Yang ada dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Yang ada adalah kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami. Yes Lord. yang terbaik bagi kita. Bapa, terima kasih kami telah tiba di rumah-Mu. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami senang, suka akan firman-Mu. Biarlah kami suka untuk tinggal dalam pelataran-Mu, menikmati baik-baik-Mu, Tuhan. Kami tidak beri kesempatan sedikit pun untuk iblis mengalihkan fokus kami, mengalihkan pandangan kami, mengalihkan konsentrasi kami. Biarlah kami mau duduk diam seperti Maria. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Menyerahkan waktu ini, Roh Kudus bekerjalah, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dan menghidupi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sudah makan lontong cap goreng? Belum ya? Iya. Memang panitia tidak menyediakan. Iya, hari ini kita akan berbicara tentang, tadi di awal pujian, pemimpin pujian sudah menyatakan memang masalah kita banyak, tapi bagaimana kita bisa melewati masalah-masalah itu. Sering kita dengar bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Tapi beberapa atau sering kali terjadi, mungkin bertanya, Pak, Tante, bagaimana kita bisa lebih dari pemenang? Menang atas masalah aja masih sesuatu tanda tanya. Benar, nggak bisa dijawab. Masalah satu belum selesai, nggak salah datang. Masalah yang lainnya belum selesai, salah datang. Bagaimana kita bisa lebih dari pemenang? Hari ini kita akan belajar dari seseorang yang sangat-sangat kita tahu bahwa dia punya statement, dengan telanjang aku datang ke bumi dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Siapakah itu? Pintar. Tapi siapa yang pernah membaca ayat Ayub dari Ayub 1 pasal 1 ayat 1 sampai Ayub 42 sampai yang terakhir? Loh, yang katakan cuma sedikit. Hari ini kita akan belajar selama 3 jam untuk belajar Ayub. Amin. Haleluyanya berat sekali ya. Iya, kita akan belajar dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Bisa dibacakan buku yang lain menyimak dan bisa membaca di depan. Ayub 42 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Berbahagialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan yang betul seadanya. Amin. Iya, kita tahu Ayub. Siapakah Ayub? Coba juga sudah banyak yang tahu. Siapakah Ayub? Belum kenalan Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bayangkan ya, ketika orang itu saleh, bukan Pak Saleh ya, dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bagus, mungkin pasnya dikurangi, belumnya dikurangi. Kita akan belajar bagaimana Ayub dibentuk oleh Tuhan. Dia saleh, dia takut akan Tuhan, dan dia jujur. Ada yang di sini berani mengangkat tangan, saya saleh, saya jujur, saya takut akan Tuhan. Itulah Ayub, ya. Di mana Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 3 dikatakan Ayub selalu berdoa untuk anak-anaknya yang tiap hari berpesta. Ayub 1 ayat 5, ya. Ya, dia sebagai seorang imam dan keluarga itu
Saya selalu mendoakan, ya karena dia memang hidup berkecukupan. Kalau Bapak Ibu lihat dia punya sekian onta, sekian ternaknya, ya bisa jadi konglomerat pada zaman itu ya. Dimana Ayub ini punya anak-anak dan tiap hari anaknya berpesta. Ya, 10 orang anaknya berpesta tiap hari, bukan tiap minggu, bukan healing tipis-tipis, tapi berpesta. Kalau kita punya orang tua kaya, mungkin kita bisa berpesta tiap hari gitu. Kira-kira kita gimana? Wow, ya. Itulah yang Ayub lakukan, makanya dia berdoa tiap hari pada saat selesai mereka anaknya berpesta karena takut karena kan mabuk-mabukan dan sebagainya. Ya. Tapi biarlah hari ini kita akan belajar dari bagaimana Ayub yang makmur seperti itu tapi mengalami proses. Iya, mengalami proses yang sedemikian. Iya. Nah, hari ini pagi ini saya bertanya, mungkin baris kiri dulu. Kira-kira tahu pekerjaannya iblis? Ini temanya Ayub, tapi kok pekerjaannya iblis? Pekerjaan iblis tahu? Yang tengah. Mencuri suatu. Hampir sama kompol berarti. Yang kanan. Ya Bapak Ibu Doni silakan, bisa call a friend. Iya, kali ini kita tahu pekerjaannya iblis. Coba dibuka Ayub 2 ayat 2. Ayub 2 ayat 2 dengan cepat. Ayub 2 ayat 2. Bisa ditayangkan? Nah, coba dibaca dari belakang, dari tengah, Rio yang keras. Ayub 2 ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iya, ada yang suka jalan-jalan. Ya yang mau jalan-jalan mengelilingi Surabaya dan menjelajah Surabaya. Ya, hati-hati. Kalau Tuhan, dari mana Pak Doni? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Makanya hati-hati. Ya Ayub sudah keliling bumi. Keliling bumi itu bukan hanya di Israel, di Yudea dan Samaria, tapi di seluruh bumi. Kenapa pada cerita Ayub, iblis kok iya sempet-sempetnya singkat cerita menggoda Ayub. Ya, padahal dia sudah berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Hati-hatilah kita, ya hati-hatilah kita. Jangan sampai kita, pada saat mungkin kita kemana, jangan lupa seturut kehendak Tuhan. Amin. Karena pada waktu kita keliling menjelajah bumi, kita healing tipis, tiba-tiba ini anaknya Tuhan ini kok ada di sini, ya. Nah, biarlah bercepat di hari ini. Hati-hati karena iblis mengerti bumi. Di Ayub 2 ayat 6, Ayub 2 ayat 6 dikatakan ada perjanjian antara Tuhan dan iblis. Ya, nanti PR-nya dibaca Ayub 1 sampai ayat 2. Biasanya mau ngasih kuis, ya. Ayub 1 sampai Ayub 42, ya. Ada perjanjian dengan iblis dan Tuhan meminta iblis ada satu syarat, boleh mencobai Ayub, boleh, tapi hanya jangan ambil nyawanya. Iya. Dan kalau tadi saya bilang pemimpin pujian mulai dari awal bilang masalah atau musibah atau kondisi yang tidak baik bisa terjadi pada saat ini, bisa finansial
ada yang ambruk, finansial kita kondisinya lagi menurun, finansial pada saat ini mungkin ada di titik nadir, ada yang belum punya pekerjaan, ada yang punya pekerjaan tapi gajinya kecil, dan ada yang baru dapat pekerjaan dengan UMR. Amin. Tapi biarlah hari ini kita belajar dari Ayub. Bukan hanya masalah finansial, ada keluarga yang bermasalah, dan bahkan pada saat kalau kita lihat di Ayub pasal 1, satu demi satu dipredeli oleh iblis. Ya, ternak Ayub dirampok. Satu pelayan atau hamba dari Ayub melapor, ini dirampok, itu dirampok. Kemudian anak Ayub berapa? 10, bukan 1, bukan 2, bukan 3, juga dihabisi oleh iblis. 10 orang anak meninggal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hal ini terjadi, finansial ambruk, mungkin dalam tanda kutip tidak punya pekerjaan, kemudian anak 10 hilang dalam sekejap. Satu perkara yang luar biasa yang dialami oleh Ayub. Dan bukan hanya itu, istrinya Ayub mengutuki Ayub. Dikatakan, kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Di sini tidak ada yang mengatakan matilah kamu, ada pasangannya, ada? Tidak ada. Kalau ada bertobat. Ya, ini penderitaannya Ayub. Bayangkan seperti ini. Ya, bukan main-main. Ya. Biarlah kita pada pagi hari ini kita belajar dari beratnya penderitaan Ayub seperti yang diceritakan dalam Ayub 2 ayat 13. Ayub 2 ayat 13. Bisa dibacakan dulu. Ayub 2 ayat 13. Apa yang terjadi? Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Dikatakan sangat berat, sehingga sahabat-sahabat Ayub itu sampai tidak berani berbicara. Pengen kalau biasa kita kesusahan, kalau mungkin gak dijasa, kita menghibur, ya. Tapi sahabat Ayub sampai gak berani berkata-kata, karena sangat berat penderitaan Ayub. Kita mungkin gak sanggup mengalami seperti Ayub, dan Tuhan tahu, makanya kita gak dikasih. Amin. Mau? Makanya Tuhan tahu Ayub pasti berhasil, ya, karena Ayub sanggup. Tapi mulailah pada saat tadi dikatakan di awal, Ayub orang yang soleh, jujur dan sebagainya. Tapi yang terjadi karena masalah yang bertubi-tubi, Ayub mulai berkeluh kesah, sehingga timbul kekecewaan terhadap sahabat-sahabatnya, ya. Sehingga kalau kita lihat kisah Ayub ini seperti perumpamaan sudah jatuh, ditimpa tangga, digigit, diketawai cicak. Ya, biar kita pada hari ini, pagi ini merenungkan Ayub, ya, bagaimana dia sampai di pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ada yang mengutuki hari kelahiran? Saya tanya di sini, ada yang mengutuki kelahiran? Atau mungkin bertanya, Tuhan, ngapain aku lahir di dunia? Ada yang pernah? Oh, nggak ada ya? Berarti makmur semua di sini. Amin.
Saya dulu pernah, saudara, karena kondisi ekonomi keluarga kami sangat, ya kalau kelihatannya oma opa, tapi kan gak ada yang tahu. Rumah ini dulu juga hampir melayang. Kemudian kita tidurnya di lantai, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Kemudian terjerat rentenir sehingga barang-barang semua makanya diangkuti semua. Dan itu ada yang tahu, tapi sekarang ada yang tidak bersama kita di sebelah itu, ada yang tahu. Iya. Sehingga sempat kalau kita sekarang ini, waduh, kalau ulang tahun itu sampai baca WA, sampai dititeni ya. Ada yang ulang tahun kemudian kan dapat chat ABCD, EFG sampai Z. Siapa yang nonton kewalahan membalas? Ada yang kewalahan? Selain dugem, saya juga ya kadang-kadang ulang tahun tuh, waduh, kadang sebelum ulang tahun aja, waduh, ini mau ulang tahun, jadi seharian bisa membalas chat. Ya, apalagi sekarang ada Instagram, ada apa? Tapi Ayub sampai mengutuki hari kelahirannya karena masalah, karena beban, karena sesuatu yang menimpa itu bukan main-main, sesuatu yang sangat berat. Iya. Dia bukan menerima ucapan, "Oh, selamat ya Yub, ya apa kabar Yub?" Tapi Ayub sampai mengutuki hari kelahirannya. Ya. Keluh kesah, dari keluh kesah timbul kekecewaan, sehingga menyadari hidup itu sangat berat. Ada di pasal 7. Pada pasal 10 ayat 1 dikatakan, apa yang dikatakan Ayub? Di pasal 10 ayat 1 secara cepat, secara intinya dia katakan, aku bosan hidup. Bayangkan, ada di sini yang sudah bosan hidup. Kalau masalah datang, kemudian minum baygon sayang, karena sudah bosan. Padahal nasi rawon, apalagi nasi soto itu sangat enak bagi Doni. Ya. Jadi Ayub ini sangat menderita. Sehingga apa yang dikatakan pasal 16 ayat 2, pasal 16 ayat 2, kita pagi ini kita belajar ayat demi ayat. Kalau tidak pernah baca Ayub, dengan ini kita belajar kalau berarti dipaksa. Ayat 16 ayat 2. Ayat 16 ayat 2. Hal seperti itu telah acap kali dengar. Penghibur sialan kamu semua. Kasar ya. Pernah di sini menasihati temannya. Kemudian kita pada saat menghibur, menguatkan seseorang, terus dikatakan sialan. Pernah? Hari ini kita belajar. Pernah baca ayat ini? Saking beratnya Bapak Ibu. Iya. Sehingga Ayub sampai mengatakan demikian. Ya. Ayub pasal 17 ayat 1. Semangatku patah, umurku telah habis. Semua kata-katanya Ayub yang tadi katanya saleh, katanya takut akan Tuhan, hidup benar, hilang semua. Makanya kita lihat persoalan Ayub tidak terselesaikan dalam 1-2 pasal. Ada kekecewaan. Slide. Kekecewaan itu bisa timbul pertama dari diri sendiri. Pernah kita mau merasa kecewa terhadap diri sendiri? Pernah? Kenapa aku begini? Kenapa aku tidak dilahirkan dari orang tua yang kaya raya? Kenapa aku makan hari ini cuman pindang dan tempe dan sambal? Karena yang kecewa, kenapa hidungku agak
tertawa. Biarlah hari ini yang kecewa terhadap diri sendiri bertobat. Amin. Yang kedua, pernahkah kita kecewa terhadap sekeliling kita? Tuhan, aku sudah berdoa sekian lama, kenapa dia yang Engkau kasih kerjaan? Tuhan, aku sudah kerja sekian lama, kenapa dia gaji lebih besar? Tuhan, temanku itu dua, kok ya sudah dikasih jodoh? Tuhan, kenapa dan kenapa? Seperti saya katakan why me Lord. Iya, kekecewaan bisa terjadi karena masalah yang bertubi-tubi. Kekecewaan sering terjadi. Iya, bahaya kalau orang sudah kecewa karena melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih diberkati. Karena kekecewaan akan menjadikan seseorang tawar hati. Tahu tawar hati? Mengalami kepahitan, tawar hatinya. Diajak begini enggak, ayo melayani enggak, ayo ibadah enggak, karena sudah tawar hati. Ini bahayanya, karena menganggap percuma ke gereja, menganggap percuma beribadah, menganggap percuma melayani Tuhan, karena hidup hanya begini-begini aja. Masalah tidak pernah habisnya. Kenapa Tuhan tidak memberikan terobosan? Kenapa aku tidak ada breakthrough? Kenapa tidak ada solusi? Semua jalan buntu. Kenapa doaku sekian lama belum dijawab? Sehingga akhirnya yang terakhir kecewa dengan Tuhan. Hati-hati. Sekali lagi hati. Katakan pada diri sendiri, jangan kecewa. Karena kecewa ini sangat berbahaya. Ya, kekecewaan Ayub membawa dampak Ayub semakin terpuruk. Padahal Ayub adalah manusia atau pribadi yang disayang Tuhan. Jangan sampai kita terjadi seperti ini. Ya, masalah memang namanya manusia, katanya hidup penuh dengan masalah. Tapi biarlah kita tidak kecewa terhadap diri sendiri, terhadap sekeliling, terhadap Tuhan. Amin. Ayub 19 ayat 6. Coba dibaca. Ayub 19 ayat 6. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jala-jalannya atasku. Ada sekali lagi pertanyaannya, ada yang pernah berkata Allah nggak adil? Jujur, dan mungkin kita pernah mengatakan, kenapa Tuhan si A begini, kenapa Tuhan si B begini, sedangkan aku begini. Kalau sudah bertobat dengan lagunya tak tersembunyi, puasa. Ini kalau orang-orang yang sudah lahir zaman dulu tahu. Kalau yang lain, saya juga. Biarlah hari ini kita tidak akan pernah lagi mengatakan Tuhan telah berlaku tidak adil. Amin. Ini satu peringatan, satu warning bahwa seperti Ayub yang terjadi seperti ini. Ya, harusnya kita menyadari bahwa setiap masalah ada expirednya. Amin. Makanya ada perkataan this too will pass. Entah cepat entah lambat
Tapi satu masalah kita pasti terselesaikan, satu terselesaikan. Tapi seringkali kita nggak nyadari ya. Itu masalahnya selesai. Oh ya itu kan karena ini. Pada waktu masalah ini selesai, loh iya loh saya sudah kerja. Pada waktu masalah itu selesai, loh iya karena ini. Tadi lagu-lagunya tentang kita bersyukur. Karena ada oknum, ada satu pribadi yang sayang sama kita yang membuat masalah itu selesai. Amin. Amin. Harusnya kita mencari. Sekali lagi, setiap masalah ada waktunya. Pasal 23. Kenapa sih Ayub sedemikian diproses? Hati-hati. Pasal 23 dikatakan judulnya adalah apa? Iya. Pantaskah kita membela diri? Pertanyaannya, kalau membela diri terhadap sesama, ya mungkin masih bisa. Kita membela diri terhadap Sang Pencipta kita, Tuhan yang Maha Dahsyat, Tuhan yang menciptakan semesta ya. Kalau kita dipijak, kita 5 menit, apa kita? Lantas kita membela diri, itu yang dilakukan Ayub. Kelihatannya sepele ya, Ayub membela diri. Pasal 31, ini satu yang fatal. Judulnya apa? Berani kita ngomong begitu sama Allah kita. Tuhan, aku gak salah. Kenapa saya diciptakan kok gemuk, tidak menyindir yang gemuk? Tuhan, kenapa saya diciptakan kok kurus? Seakan-akan Sang Pencipta yang salah. Dikatakan sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Bahkan yang kurang ajar, tolong judulnya pasal 40 apa? Kalau kita baca benar-benar 3 jam. Pasal 40 Ayub pasal 40. Tuhan menantang Ayub. Memang kalau HP suci agak beda dengan yang ini karena susunannya beda. Dikatakan Tuhan menantang Ayub karena Ayub selalu melawan, sehingga Tuhan menantang Ayub. Jangan sampai terjadi bahwa kita menantang Tuhan, dan jangan sampai Tuhan menantang kita. Amin. Amin. Kalau kita sudah ditantang oleh Tuhan, itu tadi kita dipites hidung kita. Seandainya kita dibikin Tuhan apa begitu, kita bisa jadi rujak cingur. Iya, jangan sekali-sekali. Sehingga tibalah di pasal 42 dikatakan ini mulai dikatakan Ayub mencabut perkataannya dan menyesal. Iya, bahwa kuncinya yang pertama adalah Ayub mau berubah. Amin. Satu, Ayub mau berubah. Katakan berubah. Katakan sebelahnya berubah. Ayub mencabut perkataannya dan menyesal diri. Ya, Ayub sehingga ayat dikatakan Ayub, ya, kenapa dikatakan Ayub mau berubah?
memang sebenarnya Ayub adalah pribadi yang sombong, benar. Sehingga tadi dikatakan dia berani debat sama Tuhan. Siapa Tuhan? Kalau kita kenapa sampai berani sama Tuhan? Ya, Ayub mau berubah, dan dia dikatakan di ayat 42 ayat 42 ayat 10. Ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bisakah kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang tadi Ayub menganggap sahabat-sahabat itu menghakimi Ayub, yang membuat Ayub emosi, yang membuat Ayub makin marah, yang membuat Ayub makin terpuruk? Bisakah kita berdoa untuk musuh kita? Haleluya. Wow. Kalau kita bisa, perubahan yang terjadi sangat besar. Iya. Dikatakan dari pasal 1 sampai pasal 41. Bayangkan, dari pasal 1 kita renungkan ya, pasal 1 sampai 41 itu terjadi perdebatan, terjadi sesuatu, terjadi gejolak. Tapi di pasal 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Enak ya. Setelah Ayub mencabut perkataannya, dia menyesal, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan di satu ayat ini, setelah meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunaannya yang dahulu. Kalau dulu anaknya 10 dikembalikan lagi, kalau ternaknya dulu 10.000 jadi sapinya 20 jadi kalau istrinya 1 jadi ada yang kepleset ya, karena sebelahnya tinggal jewel soalnya. Iya, itu kuncinya. Ayub mau berubah. Ya, seringkali yang terjadi dipahami bahwa kita itu memang pengennya instan. Betul. Kalau bisa masalah hari ini Tuhan, nanti sore selesai ya Tuhan. Paling gak besok pagi lah Tuhan selesaikan. Jadi kita yang memberi perintah sama Tuhan. Iya. Tapi dikatakan bahwa saya katakan pada hari ini dan kita sadari bahwa Tuhan bukan sini, oh sini. Tahu film sinetron? Kalau zaman dulu itu memang itu film barat terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Sehingga pada waktu sini tinggal piu, semua bisa berubah. Oh ini ada sini di depan. Sampai suaminya tadi kesimak. Iya, seringkali kita menjadikan Tuhan itu jin atau jin barangkali. Amit-amit bertobat. Iya, karena manusia itu, nah kebalikannya. Dikatakan kalau kamu berdoa di Matius apa? Kalau kamu berdoa, doamu jangan bertele-tele. Benar. Tapi kenapa kalau ada doa gitu, iya. Seringkali terjadi gini. Pada waktu doa makan. Si A tolong berdoa, jangan sampai terjadi. Tuhan terima kasih untuk hari ini masih baik ya. Karena anugerahmu kami dapat makan pada hari ini. Di hadapan kami ada sate ayam, ada bakwan, ada lontong cap gomen. Tapi Tuhan pada saat ini kesempatan ini kami berdoa untuk Jokowi. Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati anaknya, Tuhan memberkati anak mantunya. Kami berdoa untuk RT RW Tuhan. Hari ini ya Tuhan, sampai yang ada di hadapan kita jadi dingin. Biarlah kita hidup dengan bijaksana, berkata dengan bijaksana, bertindak dengan bijaksana. Iya.
Dikatakan Ayub setelah meminta doa, sahabat bacakan. Saya yakin juga tidak bertele-tele, dan langsung Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali itu. Enak ya. Memang orang besar, prosesnya hebat. Ya, bukan hanya Ayub, Daud pun demikian. Dia diproses di padang rumput. Dia harus begini, harus begitu. Dan kalau kita lihat Daud, dia dikejar-kejar sama Saul, dikejar-kejar orang Filistin, tetap ada proses. Kemudian Yusuf, jangan dilihat dia jadi pemimpin, tapi proses Yusuf menjadi pemimpin itu cukup panjang. Demikian juga untuk Rasul Paulus. Jangan dikira Rasul Paulus itu jadi rasul yang terhebat dengan proses singkat, tidak. Sampai Rasul Paulus dikatakan, aku didera, aku pernah, aku mau mati pernah, aku begini pernah. Bayangkan prosesnya begitu. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, prosesnya bagaimana? Lahir aja di kandang, matinya enak. Oh, meninggallah Yesus dengan tenang, dengan leye-leye, enggak, di kayu salib. Prosesnya sangat besar dan tidak ada duanya. Makanya kalau kita hari masih proses, jangan pernah, saya katakan seringkali, jangan protes. Tapi intentoni, apa yang harus dirubah? Apa yang harus dirubah? Karakter kita, kebiasaan kita, zona nyaman kita, seringkali kita tidak sadar, ya, seringkali tidak sadar. Tuhan, saya ingin kaya, tapi kemudian pada waktu bekerja, ya wis, aku cuma begini. Pada waktu mungkin ngirim barang, wis tak ke warkop dulu, tak leye-leye dulu, tak lihat di YouTube dulu di warkop. Di sini tidak ada, di sana-sana banyak. Bagaimana kita mau naikkan karir kita, naik pangkat kita, kalau kita kerja dengan biasa-biasa saja. Zona nyaman. Bagaimana Tuhan mau memberikan solusi-solusinya kalau kita cuma berpangku tangan aja? Ini Tuhan, saya kebiasaannya kalau pagi itu daripada saya berdoa itu enak itu selonjor kaki ngopi sama kemudian baca dulu chat atau apalah, kemudian saya ini baca koran. Bukan tidak boleh, tapi biarlah kita menaikkan value kita. Benar. Kalau kita aja saya jadi pemilik, jadi owner, kalau lihat karyawannya biasa-biasa saja, itu mau naik gaji. Tapi biarlah kita bagaimana kita tetap konsisten dengan pekerjaan kita, meskipun seringkali seperti Ayub gini, tapi kadang ada di zona nyaman. Bagaimana kita difitnah, bagaimana kita karyawan lain lebih dulu naik pangkat, tapi biarlah kita tetap konsisten dengan Tuhan, ya. Zona nyaman kita harus diubah, karakter, kebiasaan harus dirubah, perbuatan kasar, keras, kata-kata yang sia-sia. Seringkali kita tidak menyadari kata-kata kita, ya. Wah, katuso. Tapi kadang itu Yesus gitu senang apa enggak ya kalau ada kata sia-sia? Dikatakan di firman Tuhan, pada waktu kita menghadap kita juga akan diadili. Benar? Nanti cari ayatnya sendiri. Bilang, mah, ngono ayati, senggol kirinya. Kalau kita sering mengucapkan kata sia-sia, ya, biar kita mengalami perubahan. Yang pertama, kalau kita mau diubahkan seperti Ayub. Yang kedua, kita mengalami perkenalan atau perjumpaan Tuhan yang istilahnya sekarang lagi lagi trendy, mengalami Tuhan. Sebenarnya kok mengalami Tuhan, ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Biarlah
kita menggunakan Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Biarlah kita tidak mendengar kesaksian orang lain, iya ya kok hebat. Tapi biarlah sekali lagi hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mau punya pengalaman sama Tuhan? Mau mengalami Tuhan? Mau diberkati? Wih, diberkati langsung amin kalau keras. Tapi kalau mengalami Tuhan atau angel. Mau doa malam? Wih, haleluya. Malaikat Tuhan mencatat. Ditunggu sama Om Rudi. Iya. Ayub. Setelah Ayub semuanya diubah dan berkat Tuhan. Ayat terakhir dikatakan di ayat 16. Ayat 16. Bangkit berdiri supaya tidak. Bangkit berdiri, katakan dengan suaramu dengan keras. Sesudah itu wow. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya keempat. Amin. Tadi Ayub padahal mau, ingin, tapi lihatlah Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Slide. Ya. Iman kita, katakan iman kita. Tuhan akan memberikan terobosan besar, breakthrough besar bagi setiap orang percaya jika Kita mau berubah dan alami perkenanan Tuhan. amin. Amin. Slide terakhir cuy. Nah, hati-hati. Dikatakan adalah waktu tidak akan memberikan kesempatan untuk mengulang apa yang sudah kita lewat. Benar? Tadi gak bisa diulang lagi. Semenit, 2 menit, 3 menit yang lalu gak bisa diulangi. Tapi waktu memberikan kesempatan agar kita melakukan. Ada amin. Mau berubah, mau mengalami perkenanan Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, Sadar kasih Tuhan tetap abadi. amin. Tak akan berubah.
yang puji Tuhan. Tidak pernah Allah meninggalkan engkau. Kasih Allah tetap abadi. Tiada Bapak Ibu, boleh merenung, boleh saat teduh. Sebelum kita menikmati roti yang ada dalam tubuh Tuhan, anggur yang dimeteraikan oleh darah Yesus, kita minta ampun. Jangan kita seperti Ayub, jangan kita tawar hati, jangan kita kecewa dengan kondisi, jangan kita kecewa dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Biarlah kita dilayakkan, dikuduskan, sehingga pada waktu kita makan, pada waktu kita minum perjamuan kudus ini, kita mendapat berkat dan bukan kutuk. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sang pujian menaikkan satu lagu. Hatiku punya
Yang belum mungkin angkat tangan. Semua sudah. Kita menumpahkan tangan kita ke atas tubuh Kristus, roti yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Ini bukan sembarang roti. Kita akan memberkati, demikian juga untuk anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus, sehingga kita mengalami mujizat, kita mengalami pembaruan, kita mengalami terobosan, kita mengalami Tuhan, mendapat berkat-berkat Tuhan. Kita memberkati Bapa dalam nama Yesus. Kami memberkati roti yang dipecah-pecahkan bagi kami, anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus, sehingga jadi berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, semuanya mendapat terobosan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Kita ambil dan kita angkat tinggi-tinggi roti. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti dengan percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Kita mengambil cawan dan mengangkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan perjanjian yang telah dimeteraikan oleh Kristus membebaskan kita dari dosa, dan kita menjadi anaknya, dan kita diselamatkan. Kita minum dengan percaya dalam nama Haleluya. 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 Segala pujian bagimu. Syukur. Ucap syukurlah kepada Tuhan. Ucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan pernah kita seperti itu. Jangan pernah kita mengutuki hari kelahiran kita. Jangan pernah kita berdoa dengan Tuhan. Mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima firman, kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Itu anugerah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita, selalu baik setiap hari. Bersama-sama itu baik, sungguh
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatan, Tuhan pengharapan, Tuhan Pak Rudi untuk berdoa untuk akhir ibadah ini, bersyukur untuk ibadah ini, dan saya akan tutup. Pak Rudi silakan mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak sia-sia. Firman-Mu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami dan mengubah cara pandang hidup kami. Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau akan memberkati setiap kami yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, yang mana dengan setia menggembalakan jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam kuasa-Mu. Pimpin kami di dalam kuasa Roh Kudus dan bimbing kami untuk mencapai seperti apa yang Kau kehendaki. Hidup kami di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, yang memberikan berkali-kali lipat, demi juga yang sudah memberikan persembahan perpuluhan Tuhan.
Kami berdoa Engkau tahu kesetiaan mereka, dan Engkau yang menghadapi setiap belalang pelahap. Kami tolak, kami usir dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga sepanjang bulan Februari kami diberkati dan hidup dalam kelimpahan Tuhan. Memberkati tim PAW yang sudah bertugas hari ini, supaya mereka tidak sia-sia. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap jemaat, kecil, muda, dewasa. Tuhan yang memberkati, bahkan yang lanjut usia pun Tuhan memelihara dan merawat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, itu sukacita dan damai sejahtera di dalam Allah yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, melindungi, menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.